skyggen som kom opp i vannskorpen. Det lager en bølge i skyen der. Men vi var i hvert fall 200 meter ut gjennom. Cerita dimulai di sebuah perairan Norwegia. Terlihat dua pemuda memakai jet ski sedang di sana. Sempat diam sebentar, namun di saat yang sama terlihat siluet hewan besar tepat berada di bawah mereka. Entah apa yang dipikirkan, mereka justru bergaya membuat pusaran air yang saat itu juga siluet hewan besar itu kembali membuat mereka berdua terjatuh, dan seketika itu juga warna air berubah menjadi merah. Beralih ke seorang wanita bernama Johanna, atau kita sebut saja Anna. Dia bekerja di sebuah lembaga riset kelautan. Ketika sedang mendengar frekuensi suara di bawah air, ia lalu mendapat sebuah telepon yang mana isi telepon tersebut menyuruh si Anna untuk menginspeksi sebuah peternakan ikan di suatu perairan, dikarenakan pergerakan ikan di sana tidak normal, dan singkatnya si Anna pun setuju. Ketika sedang berkemas, ia membuka sebuah koper di mana terlihat foto dia dan pacarnya di sana. Bersiap pergi dengan sebuah mobil, si Anna mendapat sebuah video yang melihatkan pada dirinya banyak ikan berhamburan ke darat, dan si pemberi video menduga kalau itu semua berkaitan dengan peternakan ikan yang akan dirinya inspeksi. Berpindah ke sebuah pesawat amfibi di mana di dalamnya seorang bernama Jostein sedang bersama dengan pebisnis Jepang dengan tujuan membawa si pebisnis itu ke peternakan ikan salmon miliknya di satu perairan bernama Fjord. Setibanya di perairan itu, dua pekerja si Jostein bernama Erik dan George menyambut mereka. Si Jostein lalu membawa si pebisnis ke ruangannya dan menjelaskan tentang teknologi miliknya yang bernama Sonic Line. Kemudian si Jostein melihatkan sebuah video tentang teknologinya yang mana isi video tersebut menjelaskan para salmon yang rawan diserang kutu layaknya parasit, dan untuk mengatasi hal itu mereka menggunakan frekuensi gelombang suara Sonic Line tersebut. Setelah melihat video itu, salah satu pebisnis berkata kalau frekuensi gelombang suara justru membuat para salmon jadi stres. Si Jostein dan Erik pun meyakinkan mereka kalau frekuensi yang dapat membuat salmon stres adalah frekuensi tinggi, dan mengatakan kalau mereka sudah mengatur frekuensi yang cukup untuk membuat salmon aman. Elegant stuff. Cake? Shira? Anna yang kini sudah berada di pesisir perairan, ia langsung dihampiri oleh seorang polwan yang mana dia adalah teman lama si Anna yang kita sebut saja Emma. Setelah temu kangen, si Emma lalu menunjukkan si Anna pada si Jostein yang ternyata Emma dan Jostein adalah suami istri. Lalu ada anak mereka bernama Maria yang mana di awal tadi menunjukkan video pada si Anna tentang ikan-ikan yang ke darat. Beberapa saat setelahnya terlihat Maria sedang bersama temannya bernama Kato dan Halvar. Mereka membahas tentang laporan yang mereka buat, lalu si Kato berkata kalau si Maria terlalu berani melaporkan hal itu karena melapor tentang peternakan ayahnya sendiri. Ke si Erik dan George yang sedang memperbaiki alat frekuensinya, di waktu yang sama si Anna juga sedang menuju tempat inspeksinya dengan nebeng kapal temannya bernama Olaf yang mana inspeksinya adalah di peternakan ikan milik si Jostein. Sesampainya di sana, lalu melihat si George, si Anna justru mendengar suara familiar bagi dirinya, yang mana kini si Anna bertemu dengan si Erik, dan si Erik ini adalah pacar si Anna sendiri. Melihat kedatangan itu, si Erik justru menanyakan mengapa si Anna berada di sana. Si Anna pun menjawab kalau tujuannya adalah untuk inspeksi. Tak lama si George datang, berkenalan, lalu membawa dan menunjukkan beberapa ruangan pada si Anna hingga memberikannya sebuah kamar. What? Keesokan harinya di sebuah kapal, si Maria kembali mengobrol dengan temannya tentang cara untuk menutup peternakan milik ayahnya sendiri. Ke si Anna yang kini berada di rumah Emma, dia dihampiri oleh Maria. Lalu si Maria membahas tentang videonya dan menjelaskan kalau otak ikan-ikan itu rusak sehingga kehilangan navigasinya, dan bertanya pada si Anna kapan dirinya akan menutup peternakan ikan milik ayahnya itu. Si Anna pun menjawab kalau itu bukanlah wewenangnya. Mendengar itu, si Maria kecewa karena laporannya sia-sia dan justru marah pada si Anna. Kini si Anna berada di ruangan si George. Dirinya melihat data yang meskipun kutub berkurang, tapi beberapa minggu terakhir banyak salmon yang mati. Lalu dirinya meminta data Sonic Line pada si George. Det är fucking Matrix. Går fint det. Ja, ja.
Berpindah ke si Jostein yang kini sedang dalam negosiasi, tiba-tiba ditelepon oleh Erik mengenai satu alatnya telah rusak dan butuh beberapa hari untuk perbaikan. Tapi si Jostein gak mau tahu dan masalah itu harus segera diselesaikan. Di satu ruangan, si Anna sedang menguji frekuensi pada jantung salmon memakai data sonic lain yang mana meledak karena frekuensinya terlalu tinggi dan tingkat kematiannya berada di angka 100%. Di saat yang sama, sebuah benda menghantam salah satu alat hingga menyebabkan masalah. Si George yang melihat itu lalu meminta si Erik untuk mengecek alat tersebut. Saat mengecek alat itu, si Anna menghampiri dan berniat membantu. Namun di tengah itu, si Anna lalu bertanya soal alat itu apakah berfungsi semestinya dan menanyakan tentang batas maksimal frekuensi pada si Erik. Belum sempat menjawab, mereka justru mendengar suara di alat itu. Tepat saat alat itu dibuka, mereka dikejutkan dengan sebuah benda yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Oh, fy fan. Si anak kemudian menelitinya dan kembali dibuat terkejut ketika membedah benda itu keluar cairan yang ia sebut bioluminescence dengan karakteristik mirip parasit. Erik yang menghampiri pun senang karena pacarnya menemukan hal atau spesies baru. Namun si Erik melihat noda di pipi si anak dan memberitahunya sehingga ketika si anak membersihkannya, noda itu terlihat seperti tinta yang mengalir. Di sisi si Emma kini menemukan sebuah jet ski yang rusak dan tepat ketika seorang bocil memegangnya, noda yang sama menempel padanya. Kembali ke ruangan tempat si Josh dan Erik berada, mereka melihat air merah di antara para salmon. Tepat si Anna juga melihatnya, membuat mereka langsung bergegas dengan semua persiapan ke dalam air untuk memastikan benda tersebut, dan si Anna lah yang bertugas turun. Tepat di dalam air, si anak kembali dikejutkan ketika dirinya melihat mayit di sana. Si Emma langsung menuju ke TKP dan ketika melihat keadaan lalu mengatakan kalau mayit itu adalah dua turis yang hilang. Si Anna pun menyuruh si Erik mematikan lampu dan ya, cairan yang sama kembali ada pada mayit itu. Si Anna lalu menjelaskan kalau bioluminescence adalah bakteri yang bereaksi pada enzim dan jadi bercahaya. Si Emma lalu bertanya apakah mayit ini dari peternakan. Si Anna pun menjawab bukan, dan dengan jumlah cairan sebanyak ini pasti berasal dari hewan bawah laut yang sangat besar. Si Erik kembali bertanya tentang alasan hewan mengeluarkan cairan ini. Lalu si Anna menjawab bahwa hewan akan mengeluarkan cairan ini ketika sedang bertelur atau merasa terancam. Pada malam harinya, ketika sedang mengawasi peternakan, ia dibuat heran dengan reaksi aneh ikan salmonnya di saat yang sama. Ketika Anna sedang tidur, dirinya mimpi buruk tentang semua yang terjadi. Dan ketika bangun, dia dikejutkan dengan sebuah kutu di atas perutnya. Tapi ternyata itu hanya halusinasi. Di keesokan harinya, beberapa orang sedang atraksi kayak di perairan itu. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama ketika siluet hewan besar itu yang kini berada tepat di bawah mereka. Ketika salah satu dari mereka mencoba atraksi, yang lain justru dibuat bingung karena membalik badan terlalu lama, dan seketika itu juga kayak itu lenyap dan tak lama setelah itu tentakel raksasa menyerang mereka. Di saat yang sama, Anna yang sedang mendengar gelombang suara dibuat terkejut dengan suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Beberapa saat setelahnya, si Anna menemui Olaf yang mana si Olaf bercerita tentang 10 tahun yang lalu dirinya melihat seluruh perairan fjord seperti mendidih dan muncul bayangan raksasa lalu menghilang begitu saja. Di tempat yang berbeda, si Emma mendapat laporan tentang beberapa kayak yang kini hanya kayaknya saja tanpa orang-orang di dalamnya. Ketika mengecek salah satu kayak, si Emma melihat benda asing di kayak tersebut. Kembali ke si Anna sedang melihat data frekuensi yang mana tepat saat itu alarm frekuensi berada di ambang batas menyala. Kemudian dia pergi menemui Erik dan mengatakan kalau frekuensinya merambat ke dasar perairan bahkan jauh hingga 1300 meter. Erik menyangkal karena dirinya sudah memasang penghalang. Si Anna lalu memotong dengan berkata penghalang itu tidak berfungsi dan tidak aman. Juga berkata ada yang salah dengan Sonic lain karena datanya tidak sesuai. Mendengar itu, si Erik bergegas ke ruangan si George meminta untuk memeriksa penghalangnya dan kemudian menelpon si George
Josten yang sedang negosiasi kembali tentang dari kapan si Josten menyuruh si George mematikan penghalangnya, karena itu bisa mengacaukan seluruh perairan fjord. Karena keserakahan, si Josten justru menjawab kalau dirinya butuh salmon yang bersih untuk kepentingan bisnisnya dengan iming-iming akan kaya mendadak dan mematikan penghalangnya selama beberapa hari. Di ruangan negosiasi yang tampak berjalan mulus dibuat menjadi kacau balau dengan adegan horor di mana seorang bocil yang sedang memperhatikan perairan, tepat di depannya kini ada sesosok mayit manusia. Kembali ke si Ana yang kini menunjukkan data kalau bukan hanya kutu yang mereka bersihkan, bahkan hewan berukuran besar juga terganggu karena frekuensi Sonic Line itu. Eric lalu menyuruh si Josh mematikan Sonic Line. Josh pun menolak sampai Josten tiba di sana. Di sisi si Josten kini menuju ke peternakannya dengan sebuah jet ski. Di saat yang sama, si Maria dan temannya kini sudah berada dekat dengan peternakan itu. Setibanya di ruangan pengawas, si Josten pun bertanya apa yang terjadi. Si Josh lalu cepu soal si Ana ingin mematikan Sonic Line. Lalu si Ana pun menjelaskan semuanya, didukung Eric meminta agar si Josten mematikan Sonic Line-nya. Dengan arogan, si Josten berkata bahwa tidak akan ada yang dimatikan. Di waktu yang sama, Maria dan kawan-kawan melakukan aksi nekat dengan si Kato yang menyelam dan mencoba melepaskan alat frekuensi itu. Setelah berhasil melepaskannya, alarm alat terlepas berbunyi. Tempat si Josten di sisi si Kato tiba-tiba ditabrak seekor hewan, membuatnya bergegas untuk naik. Namun naasnya air merah kembali terlihat berasal dari si Kato. Melihat itu, Maria minta tolong dan terlihat oleh Eric juga Josten membuat mereka segera ke arah si Maria. Tepat saat di tempat mereka semua berada terjadi guncangan dahsyat. Ana lalu menyuruh Eric untuk membawa mereka semua masuk, bahkan Josten harus merelakan semua salmonnya yang kini sudah tidak terselamatkan. Di saat yang lain masuk, si Ana malah berdiri sendiri di luar hingga muncul tentakel raksasa dari balik kabut yang membuat dirinya tidak bisa apa-apa dan hampir menangkapnya. Beruntung masih selamat, namun teror belum selesai ketika parasit mulai bermunculan. Ketegangan pun terjadi saat satu parasit berhasil masuk ke dalam, membuat si Halpar bersembunyi di satu ruangan. Kemudian dengan emosi, Maria menyerang parasit itu. Di tengah itu juga, Eric menyarankan mereka untuk naik ke ruang kendali. Di ruang kendali, si George kini melihat dengan jelas makhluk itu yang membuatnya melarikan diri. Di keadaan Maria yang berada paling depan, secara mengejutkan hewan itu mampu membuka pintu ruangan yang seketika itu juga tentakel raksasa membawa si Maria tepat di depan si Josten. Sementara Ana dan Eric kini terhimpit dua arah oleh tentakel raksasa yang membuat mereka terpisah ruangan. Di sisi Josten yang kini melihat anaknya ternyata masih hidup dan berusaha melawan makhluk itu. Namun di sisi si Ana, dirinya sedang berusaha melarikan diri menggunakan ventilasi hingga akhirnya dirinya terjatuh dan pingsan. Lalu George yang kini masuk ke satu ruangan menemukan Halpar di sana, namun dengan kondisi yang memprihatinkan di mana si Halpar tewas karena terkena parasit. Seketika parasit itu mendekatinya, namun si George membalikan parasit itu hingga ketika dia memperhatikan, parasit itu justru mengeluarkan sebuah cairan yang membuatnya tidak bisa melihat, dan itulah akhir dari si George di mana tentakel raksasa itu membawanya bersama ruangan itu. Kembali ke Ana yang kini sudah siuman, namun tentakel itu tetap mencarinya sampai membuat si Ana berada di posisi yang sulit. Beruntung si Eric datang di waktu yang tepat, tapi ketika hendak membantu, si Ana mengisyaratkan untuk tetap tenang sampai akhirnya si Eric menyalakan mesin yang mana mampu melukai tentakel itu dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Di tempat si Maria kini dia juga sudah sadar dari pingsannya. Tak lama dari itu Josten datang menghampirinya. Mereka lalu membuat rencana nekat di mana mereka akan melompat ke dalam air. Keduanya selamat sampai tentakel itu kembali. Lalu si Josten menyuruh Maria untuk berenang menjauh sementara menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan.
Kembali pada si Anna dan Eric, mereka yang bingung cara untuk mematikan Sonic Line. Si Anna lalu membuat keputusan, yaitu menghantam mesin kendali yang saat mesin itu mati. Mereka melihat Maria yang selamat. Tanpa pikir panjang, si Anna pun langsung membawanya. Berhasil membawa si Maria. Di waktu yang sama, si Eric mengeluarkan senjata suar dan menembakkannya, membuat si Emma yang sedang patroli menyadari itu. Ketika sedang menenangkan si Maria, Anna dan Eric dibuat sangat terkejut di mana cahaya suar itu membuat sosok yang disebut Kraken itu kini terlihat jelas. Merasa belum selesai di sana, Anna lalu menanyakan pada Eric sebuah benda bernama transducer dan berencana menjadikannya peledak sensor yang membuat Kraken itu jauh dari peternakan. Tepat saat merancang rencana, seekor parasit mendekati Maria di kondisi Maria yang kini tidak berdaya. Tepat saat semakin dekat, Emma datang ke tempat itu, lalu Eric dan Anna meminjam perahu milik si Emma untuk rencana mereka. Tepat saat semuanya siap, si Anna justru berkata pada Eric kalau dirinya harus memastikan Emma dan Maria selamat, lalu dia pun pergi sendirian. Sesampainya di tempat yang dirasa sudah jauh dari peternakan, si Anna lalu menyalakan transducer itu dan memasukkannya ke perairan. Tak butuh waktu lama, Kraken itu muncul di tempat yang sama, membuat si Anna jatuh ke perairan dan menyeret si Anna jauh lebih dalam. Sempat memperhatikan si Anna sampai akhirnya transducer itu meledak, membuat Kraken itu tumbang. Dan di saat si Anna ingin naik ke permukaan, tapi karena tarikan arus yang dari Kraken itu kuat, si Anna pun menjadi tidak berdaya. Di perahu, mereka bertiga melihat perahu yang dinaiki Anna dengan cepat. Eric pun menyelam dan tidak menemukan keberadaan kekasihnya. Di saat yang sama, suara datang dari kabut yang mana adalah Olaf membawa Anna yang kini sudah terbungkus kain. Dan duka kini hadir ketika Anna sudah tidak bernyawa. Di ending diperlihatkan juga satu telur yang mana berisi Kraken yang masih kecil. Film pun tamat. Pelajaran dari film ini adalah bahwa keserakahan yang tak pernah terpuaskan seringkali membutakan akal sehat manusia, memicu dorongan untuk terus mengambil melebihi apa yang dibutuhkan, yang pada akhirnya bukan hanya merusak hubungan antar individu dan menghancurkan rasa percaya, tetapi juga secara perlahan menciptakan deretan masalah rumit serta kehancuran yang justru merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sekian alur film Kraken. Saya Nana mengucapkan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau suka boleh like sama subscribe sehingga ikan hiu makan ayam. See you in the next time.